Kuat banget. Ya Warhammer di Ranger kita. Pick pertama kah? Iya, pick pertama. Sampai di ban. Berarti trio mid kuat. Kalau jawaban dari beberapa player sih bilangnya karena dia bisa lawan Isansin. Dia Ya, Betul. bisa tutup asasi. Dia tuh bunuh banget jungle-jungle assassin, Iya. carry lah. Among Itu the membunuh banget. planes Iya, exists iya, the iya. Oke, kita lihat dulu ya berarti dari segi draftingnya. Karena ya sejauh ini masih di Granger, Uranus yang emang sempat jadi prioritas. Ada Yip juga, Lunox, Kiki, dan satu lagi Kimi. Jadi mid lanernya semua yang dibatasi loh ini yang kuat-kuatnya. Ya, Gue lagi. kaget gitu. Oh, dikasih cusin lagi kan? Ditukar nih, tuker. Baxia nggak, Pis? Baxia nggak? Enggak, kayaknya enggak deh. Cusin gak sih first? Dipancing gitu loh, Sin. Iya, ini kemarin kelihatan. Tapi Iya, ya Susin tetap ya. sih, powernya Susin kan Power. nggak bohong juga di mid kuat banget. Benar-benar. Berarti Evos bisa ngelawannya ya. Ya, ini ada Yi Sansin ya kalau mau diambil. Langsung Aha. ada Yuzong maksudnya? My Oh, will Hayabusa tuh dia. immortality Hayabusa lebih dari Lancelot or Ranger kita. death. Tergantung orang. Oh, tergantung. Oke, Nah, oke, oke. tergantung orang. Saya masih mengandai-andai kemana Lancelot kita gitu. Iya. Dari Agak hari beda pertama, ya. dari hari pertama. Tapi ini Elis pick atas loh. Dia kayak pede banget berarti ya. Setup-nya udah ada, berarti tinggal cari follow damage. Mhm. Oh mungkin Elias juga konternya Haya kan. Jadi dia pick di atas biar gak dikonter sama Iya. musuh. Nggak gampang ditumbangin ya, Iya. ya bisa sih. Dua Oke. pick nih. Masih pertanyaan gue sih satu, Baxia nggak nih? Kayaknya nggak mungkin. Baxia Mungkin nggak sih. nih? Kalau aku suka Baxia loh, karena mereka udah pegang cusin. Iya kan. Udah enak. Atau Elis pun, Elis pun bahkan di awal udah diskon 40% kan. Iya, Season Shin ya bersama Gatot Kaca yang jadi pelengkap dari Megatron. Ya, tapi aku suka sih. Ini adalah salah satu mungkin bentuk yang lain juga ya, kayak trio yang tadi dibilang dengan Apis. Ini trionya kayak Gatot Kaca dengan Cusin juga kan. Udah ada efek tauntingnya, udah bakal kena knock up juga, dan sekali ketarik itu half HP minimal hilang. Apalagi kalau ditabrak dengan Monster Shocker. Bonyok juga sih. Hmm. Sansi tinggal beres-beres. Tapi Sansi lawan Haya, enak Haya nggak sih Bis, di awal? Jauh-jauh. Ini tergantung nih kalian nggak nih? Itu dulu aja. Kali ya, tapi belum ada follow damage ya. Makanya. Oh hari. Dia ngambil 3 core-nya loh Evos. XP, jungle sama gold. Ya, Gak apa, gak rugi kok. Masih Karena bisa Harit ya? kan bisa lawan Vector juga kan. Soalnya gue pikirnya gini Pis, nanti takutnya di match upin di 2 pick bawahnya. Hmm. Jadi Alice di match upin sama apa gitu yang menang, terus Haritnya di match upin sama yang menang juga. Kiri kanan patah jadinya. Harit kayak jarang kalah lawan laning. Karena laning ya. Iya jarang banget. ya, tapi kemungkinan Megatron by Fatal itu mereka bakal main 2 fighter juga ya. Ini satunya sudah di ban. Lapu-lapu masih ada. Chow, Ma- masih ada Chow. Chow. Oh iya, masih ada Chow juga. Bentar, belumnya di ban. Rock. Ya. Tapi aku suka kalau ada lampu-lampu. Kemarin lampunya siapa ya kemarin ya? Oh Lutfi loh, Luffy. Lutfi. Salah, Oh, salah, Lapu salah. udah Ini lampu jelek banget Lutfi. Tapi kalau di Goldman waktu itu pernah dipakai sama Arfi juga. Arfi Ya. pernah main di Goldman lampu. Lampu gold. Lampu gold gimana Bis? Masuk? Kurang. Gue gak suka. Why? Gak suka banget. Karena menurut gue gold itu harusnya kayak antara kayak bisa jalanin wave yang gak full perang lah. Oh Kayak kemarin ada Chow. Bennett. Ah, sorry. Bennett. Ah itu masih possible. Kan mirip Chow deh kan. Ya, bisa cut belakang langsung ya. Fight for the ultimate ultimate Hilda. is banning. Fieldnya Ini lebih- ditutup. ya. Tapi berarti cownya masih possible ya buat masuk Megatron? Chow Masih. Soalnya dia pakai Yisansin kan. Iya. Ya, jadi pastinya fighter-fighter itu available lah sekarang kiri kanan. Kalau ngambil Magic apa ya? Magic Gold Nathan Jadi mikir midnya apa ya? Dari gue mikir apa midnya? Cuman Aduh, itu kayaknya habis ya. utility Chris, karena dua kiri kanannya udah Magic kan, jadi Iya. tengahnya tuh yang pegangin orang aja kan. Kalian ya, real jadi- time. Hero inisiator ribbon. Henki. Oke. Brock Kalea ini target sih, ada Henki nih. Iya. Disuruh main high loss kayaknya ini. Gak mau. Baxia, Baxia. Romer. Ternyata munculnya malah di EVOS ya. Setelah Ramata di ke Megatron. Namun untuk Megatron tinggal sampingnya aja nih. Kalau gini lampu jadi oke-oke aja sih. Lampu, Kalau oke. lampu Shogun. XP berarti ya. Kalau Iya. Yuzong gimana? Yusung bisa juga sama Alis. Kalau mau Yuzong Xbox, Xbox Gold. Iya, Oke, Xbox Gold. lawan gue nggak worth it. Lawan hari lawan Harit susah sih tapi. Iya. Cuma makan depannya enak nih, makan Baxia gitu Ini kan. emang kalau pakai Vector, Bisa coba aja. Chow oke lah. cok oke aja sih. Ya, Chow. Bisa gerak, bisa motong. Atau balik ke Marsman lah. Granger di ban. Pasti. Pasti di first ban Granger. Carry-nya Magic juga. Kalau Magic Nathan sisa. Lampu ya. Oh Bane, Tapi iya Bane, Magic, ya, Magic lampu Gold Bane. Lane, bener Bane.
Ini Labu Bane ini sudah bisa menangani Baxia sebenarnya untuk early. Kalau mau main front to back ya, bisa dimakan dengan Hiu Bane, duplicate. Masih ada Bravest Fighter juga. Baru Eman yang berani ya, Bane Gold. Iya. Di regular sebenarnya pernah muncul beberapa kali kan. Cuma di playoff. Playoff ya, tapi meskipun begitu ya, Bane ini pun kan kalau di hotfix yang terakhir itu kena nerf. Iya. Lumayan nerfnya dia. Lumayan ya, dia butuh 3 item sekarang bukan 2. Kalau mau efektif seperti yang kemarin. Kemarin kan 2 item tuh. Iya. Parsa nih paling nih. Atau apa? Damage lagi. Mau main biasanya. aman. Main aman Parsa. Gue mikir cari yang utility range-nya jauh. Ova. Kalau mau carry lagi, kayaknya Apa jangan coba? carry deh. Soalnya udah ada Herald kan magicalnya. Emang. Tapi bingung Soalnya banget. Divine Valen. Oke, ini dia ya untuk line up lengkap dari game pembuka kita antara Bigetron by Vitality versus EVOS, dan langsung saja akan ditemani bersama dua caster kita yang sudah siap di sana, ada Papulo dan juga Aul. Yep, terima kasih our panelists dan telah sampailah kita di hari yang ketiga ini udah ya. Akan ada satu tim yang pulang lagi antara EVOS atau Bigetron by Vitality. Yap, kita akan melihat perjuangannya di Best of 5 Series untuk membuka match pertama kita di hari ini. Oke, akan seperti apa lagi kejadiannya? Siapa yang akan lanjut, siapa yang akan terhenti? Best of 5 Series akan tetap kita jalankan. Masing-masing tim hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Tuh, satu nyawa yang tersisa. Menang lanjut, kalah pulang. Dan kita akan ngelihat perjuangan mereka akan seperti apa di Land of Dawn. Jadi langsung saja untuk yang pertama kali di hari ini. Playoff MPL Edition 16. Mana suaranya? Wow. Gokil. Ya, masih pagi. Jam 1 masih pagi. Jam 1 ya. Masih pagi, oke. Tapi kalau ngelihat lagi ya, target ban yang dilakukan sama Bigetron udah ngebaca banget, tapi tabrakan terjadi. Lah. Wih, Hampir aja ya. pagi-pagi udah flicker. Iya. Enggak. Pagi-pagi udah flicker kan. Dari kena pantunin tuh dia. Bukan, enggak. Masa capek juga Valen sama Zuxin udah kalah dari Rensa udah kalah tuh. Yap, apalagi tadi udah kena unbreakable juga kan dari Finn-nya. Ngebuat akhirnya sebuah flicker harus tertrigger di bawah menit pertama juga untuk Swallow. Karena ini kalau kita lihat Swallow berarti unlock hero yang lain lagi ya sepanjang di playoff kan. Kemarin kita udah ngeliat Eve-nya, Lunox-nya juga, wow. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan. Namun tertarik kembali Baxia, bisakah dia bertahan dan Ki menjadi korban first blood kali ini. Yap, yang seharusnya kalau kita lihat Swallow gak ada flicker. Wah, Swallow nggak ada flicker. Satu terakhirnya Swallow. Harus jauh lebih berhati-hati seperti EVOS. Di mana sekarang ada poin yang sangat-sangat diuntungkan bagi Bigetron by Vitality. Yap, 2 poin kill ini menjadi sangat penting banget ya buat Bigetron by Vitality. Bagaimana mereka bisa membuat dari Nanael-nya ini bisa dapetin snowball, tapi Albert? Oke, Hayabusa Adi dan Nael. Menjadi sebuah nilai tukar dari 2 poin kill awal yang benar-benar menjadi sebuah kerugian kali ini. Ya pas banget kita ngelihat dari head to head-nya Nanael-nya tewas ya barusan. Tapi di arah top lane-nya juga Erlan menang range yang udah pasti ngebuat dari poke damage yang akan lebih maksimal ke arah Eman. Oke, masuk lagi Phantom Shuriken tadi, Quad Shadow balik lagi menuju ke titik semula, namun Biara Amin sepertinya agak sedikit sulit untuk EVOS bisa menyaingi dan juga mengimbangi apa yang dilakukan oleh Bigetron. Yap, Albert tadi di top lane gak punya shadow kill ya, jadinya gak bisa nge-follow up lagi, tapi Eman ditabrak oleh Erlan. Oke, Erlan akankah terus all in? Satu terakhirnya masih bertahan dan sekarang turtle pertama menjadi milik dari Bigetron by Vitality. Wow, tabrak lagi. Wah, kembali lagi Swallow. Wow. Ini bener-bener RPM tinggi dari 2 menit pertama, Pak. Ini Yap. baru game 1. Baru game 1, sulit banget. Sulit banget. Terlihat ya di area midnya jomplang banget loh ini. Iya, dan lihat Ki masih ketahan di level 3. Semenjak dia harus menelan 2 kali poin death-nya. Bigetron mereka bener-bener gak mau ngasih kendor di early game-nya. Mereka bener-bener ngasih pressure yang luar biasa besar. Tapi kalau kita ngeliat Albertnya pun masih punya space untuk farming. Yap. Masih well farm lah dia. Lumayan, levelnya juga ngejar kan. Oke. Tapi ini dia untuk talent prediction by GoPay. Wow, 3-2. 4 banding 4 banding 1 ya. Oke, satu terakhir. Eman tersolo kill oleh Erlan kali ini. 4-1 ya. Tumben banget. Tapi panelis tadi kalau ditanya-tanya di belakang ada Bigetron by Vitality juga kan. Apalagi Mirko.
Mirko di English ya di Iya, sana ya. Mirko di English, wow. Wow, tapi ya karena kita ngelihat apa yang terjadi di babak playoff ya. Kalau kita katakan di regular season Bigetron by Vitality kan mereka runner up lah ya di regular seasonnya juga. Cuman melihat bagaimana mereka harus berjuang melalui lower bracket. Dan kali ini EVOS early game yang agak sedikit shaky, tapi Erlan Yap. Oke, di tempat yang berbeda. Avatar gua dia langsung dikeluarkan satu terakhirnya. Mau tidak mau Erlan pun kali ini menjadi korban. Yap, Erlan menjadi korban setelah adanya 3 pemain dari Bigetron yang rotate ke arah top. Ngebuat akhirnya 1 poin kill berhasil untuk ditabung lagi oleh Bigetron by Vitality. Melihat bagaimana set talent emblemnya juga full. Oh, ternyata ada tenacity juga yang tersemat di tubuh dari seorang Moreno. Yang kita tahu gimana Chusin ini agak sedikit kewalahan ya ketemu sama Hayabusa. Setidaknya ada defensive manuver yang bisa ditunjukkan. Tapi kalau kita ngeliat dari goldnya, ini nggak nyampe 1000 loh. Atas perbedaan selisih 3 poin kill ditabung sama Bigetron. Ini menandakan bahwa EVOS punya celah yang lain. Yap, namun untuk sekarang mendadak EVOS berhasil men-take over area dari Turtle itu sendiri. Dan juga pergerakan dari Randy, di mana Randy dari tadi. Zona Bruider langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini ada Avatar Guardia tadi dikeluarkan pula oleh Suelo. Satu terakhirnya, Naila berhasil didapatkan walaupun Randy pun harus menghilang dengan sangat cepat. Wow, tapi Randy udah menjalankan tugas mulia loh untuknya. Dia pegangin Nanaelnya, dia dapetin nyawa Nanael walaupun Randy-nya Indian tumbang. Tapi menurut aku itu nggak menjadi hal yang masalah buat EVOS. Tadi ini dia, Randy baru join nih, baru terlihat. Turtle yang pertama kan tadi mereka emang benar-benar tidak ada di area dari Turtle. Sementara sekarang Gatot Kaca masih terlalu kuat. Satu terakhirnya Gatot masih terlalu strong. Sementara sekarang Raptor Lash dibuka. Ki bisakah dia bertahan mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi begitu banyak serangan yang ada di bagian belakang. Membuat Ki pun menjadi korban kembali. Yap, itu Lantern Flare-nya ngangkat Ki biar dimakan hiu ya. Disamperin tapi Albert bakal coba untuk masuk lagi kah? Yap, Albert masih bisa kabur. Enggak ya, enggak ada teamfight lanjutan. Tapi kalau kita lihat di 5 menit pertama teamfight-nya terlalu banyak ya. Iya. Dan kali ini ngebuat dari EVOS juga ngejar dari segi ketertinggalan yang sempat mereka alami setelah dapetin turtle. Poin kill-nya ketinggalan, tapi dari goalnya coba tipis banget loh. Nah itu berarti ada yang dimanfaatin sama EVOS gitu loh. Ada dari, sesuatu yang dimanfaatkan ya selain dari poin kill. karena Albertnya masih well farm itu loh Pak. Kayak Ki-nya berkorban aja, tadi juga udah dapetin turtle, itu nge-boost banget pasti dari segi goldnya. Dan sekarang udah mulai tarik-tarikan nih. Dari segi gold yang sempat dipimpin sama Bigetron by Vitality, perlahan dikejar. Belum ada turret yang hancur sama sekali. Tapi kalau melihat dari audience prediction-nya, wow 73% mengarah ke EVOS. Walaupun tadi awalnya Bigetron bisa ngasih pressure yang lebih besar ya, tapi sekarang top lane-nya bakal coba untuk ditarget terlebih dahulu. Eman harus agak sedikit ngalah karena pastinya kalah range juga dari Erlan-nya, sehingga poke damage dari Erlan akan jauh lebih maksimal. Oke, sementara sekarang mereka akan berkumpul di area The Turtle yang ketiga kan seperti apa lagi? Pin, Unbreakable langsung dikeluarkan, hampir connect tadi ke arah Randy. Oke, Eman udah jadi Holy Crystal, akankah ada fight yang coba untuk dilakukan oleh Bigetron? Yap, sementara sekarang King masih berputar, siapa yang akan dia tabrak dan tadi langsung mengarah ke area dalam pelapu, bahkan di tempat yang berbeda. Randy udah gak kuat lagi tapi Turtle berhasil mendapatkan Suelo lompat karena depan dengan Avatar Guardian. Namun dibalaskan pula oleh Finn, menjadi sebuah pertukaran begitu mengerikan. King-nya tertangkap basah. In total 3 player hancur, double kill didapatkan oleh Nail, Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Sekarang Finn masih terlalu kuat, Gatot Kaca too strong. Dan sekarang Erlan down. Yap, Erlan yang hilang 4 pemain secara total dari EVOS. Oh tapi Albert. Wah, Albert masih mencoba. Yap, upaya terakhir dari Albert untuk setidaknya mencari trade point kill. Tapi ternyata masih belum berhasil. Bigetron, mereka merenggut kembali apa yang sudah mereka tabung di early game barusan. Dengan merelakan turtle, tapi mereka menangin team fight-nya. Karena secara damage deal, kita lihat Eman udah punya Holy Crystal. Naelnya juga udah punya Hunter Strike, dan jangan lupakan targeting ke arah belakang dari Shogun. Ini War Axe menjadi modal utama juga dan belum ada yang bisa numbangin ke arah Shogun sejauh ini. Yap. Gokil sih barusan itu. Serangan dari Bigetron by Vitality ya. Berlapis-lapis. Ada Avatar Guardian yang duluan dikeluarkan oleh Suelo, tadi dibalaskan malah jauh lebih fatal. Iya, walaupun tadi Randy-nya juga udah target ke belakang ya. Cuma ternyata secara item defensifnya masih belum cukup. Dan Albert ini hati-hati ya, Quachedo-nya lincah banget loh. Ini bakal susah banget ditangkap sama Bigetron. So far ya kalau kita lihat, cuman balik lagi dengan pemain-pemain dari Bigetron yang sering kali berkumpul, sehingga damage deal dari Shadow Kill yang terbagi ini nggak maksimal untuk Albert.
Makanya poin killnya masih belum terlalu banyak juga untuk sejauh ini. Tapi Erlan mencoba untuk mendorong ke arah inner turret di arah top lane. Memang ditukar juga karena Niall-nya dorong ke arah bawah. Dan sekarang akan seperti apa lagi? Quad Shadow terlihat sementara tadi Zuxin benar-benar bekerja keras untuk bisa membatik siapa berada di atas depan. Sementara sekarang Ki benar-benar dihajar habis. Ada Elis yang mencoba untuk bisa membuktikan dan juga kombinasinya begitu baik. Baru saat terlihat Finn tumbang akhirnya. Yap, itu dia Finn yang tumbang 3 pemain dari Bigetron by Vitality di waktu bertepatan. Lord akan coba untuk dieksekusi oleh EVOS itu sendiri. Karena momentum dari Randy lagi-lagi Alice menjadi sebuah momentum changer yang akhirnya bisa dipegang kendalinya oleh EVOS dan Free Lord untuk mereka. Itu baru jalan tuh kombinasinya Ul ya. Iya, itu bagus banget Throne lagi. of Ruin, Avatar of Guardian, belum lagi ada tabrakan juga tadi dari Hengki. Wah, gokil. Walaupun Avatar of Guardian-nya palsu. Walaupun palsu tapi tetap. Nah ini replaynya juga kan. Terlihat bagaimana dimulai dengan adanya hiu yang dilempar di sana. Ki-nya juga coba untuk bertahan dengan adanya Revitalize. Tapi Jepret. wow. Itu. Berkali-kali ya kalau kita lihat juga momentum untuk kemenangan dari EVOS juga berawal dari Randy yang masuk kan. Iya. Throne of Ruin yang tepat waktu juga. Dan itu dia momentum yang akhirnya kali ini dipegang kendali oleh EVOS. Lord sudah berjalan setengah lane of down di arah top lane. Dan akan seperti apa lagi Bigetron by Vitality bisa mengantisipasi Lord tersebut. Walaupun ini masih Lord yang belum in hand ya. Masih belum ada power charge-nya juga. Tapi kalau kita intip dari atas ini Holy Defense-nya udah nggak ada ya harusnya. Udah ke-trigger nih. Dan EVOS harusnya mereka akan kembali mencoba untuk mengawal Lord-nya agar tetap menjadi tekanan yang harus diterima oleh Bigetron. Oke, bawah dipastikan akan hancur, tengah sedang dikirim. Bisakah mereka mendapatkan inner turret-nya juga? Karena untuk outernya udah nggak bisa terselamatkan lagi. Waduh, ini udah mulai dikikis satu-satu ya. Inner turret bottom, outer middle turret. Dan sekarang Moreno? Oke. Wah, Albert tapi gue pikir bakal ngelanjutin. Iya, karena itu yang kena Moreno ya langsung targetnya juga. Tapi dari EVOS, mereka memilih untuk bermain secara disiplin. Tapi Konsil sekarang sudah mulai terdengar. Belum ada inisiasi berlebih lagi semenjak Magic Sentry juga telah ditekan oleh Bigetron by Vitality. Wow. Yap, sementara sekarang Shogun dia tertinggal. Wow. Shogun menjadi korban. Dengan sebab pick up-nya sangat cepat. Yap, itu dia Shogun yang wah, lagi. Wow! What a combination! Walaupun Randy-nya down, tapi dibalaskan dengan Avatar of Guardian yang sebenarnya. Ki-nya masih berusaha untuk bisa kabur, tapi Niall-nya down. Sementara Shadow Kill dikeluarkan pula Finn menjadi korban lanjutan, bahkan Albert masih ingin lebih. Yap, walaupun Albert juga masuk dan hampir tumbang dengan HP yang low, tapi Albert masih punya Quad Shadow untuk kabur. Dan kali ini menyisakan 2 pemain saja dari Bigetron by Vitality. Mereka harus menahan karena base turret top lane hancur. Shogun ada satu zaman force langsung dikeluarkan. Shogun bisa dia bertahan satu terakhir ya. Shogun masih mampu untuk bisa membentangkan diri, tapi Eman malah Eman yang kali ini benar-benar disikat tepat Dan wah, di pengarah rumahnya loh. dan Erlan membuktikan ya bahwa Granger di band gak jadi masalah. Dia tetap bisa menari-nari di atas zaman force yang dia miliki. Dan kali ini EVOS mereka menguasai vision, mereka menguasai ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Sehingga pola farming dari Niall ini bakal patah banget. Split push juga coba untuk dilakukan, tapi ada game fake by GoPay. Hayabusa menjadi most pick hero kedua Albert sepanjang karirnya di MPL ID dengan total 37 kali pick dengan win rate-nya 72%. Wow, tinggi ya win rate-nya ya. Ini Kemarin kita ngeliat Erlan tinggi banget 90%-an. Aha. Wah ini kalau ngelihat dari Lord-nya bakal coba untuk dipegang sama EVOS, apakah ada kontes dari Bigetron? Sepertinya akan ada kontes, tapi ternyata untuk kali ini ada kombinasi yang terus berjalan. Naila malah menjadi korban kembali. Dan sekarang pertama mereka kembali terpisah, namun sekarang Eman yang malah menjadi korban di tempat yang berbeda. Shogunnya tidak ada backup sama sekali. Ya dan ini adalah sebuah jawaban kenapa Valentina menjadi pilihan untuk sway low. Gak ada Gatot Kaca, ada Avatar of Guardian yang imitasi. Dan itu menjadi sebuah kombinasi yang begitu mengerikan yang coba untuk dimainkan oleh EVOS. Yap, awalnya Valentina disiksa, tapi lama-kelamaan mereka lah yang menunjukkan siapa yang jauh lebih bertaring. Namun dengan satu wave Minion ini, apakah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Dan saja game yang pertama menjadi milik dari EVOS. Dan EVOS berhasil untuk bisa membayar atas first blood yang mereka alami. Permainan agresif dari Bigetron berhasil mereka redam. Mereka balas dengan keagresifitasan yang begitu mengerikan. Dan sang macan putih mengaum kali ini. Dan akan seperti apa nantinya untuk mereka bisa memaintain
hype yang mereka miliki. Wah, awalnya tadi itu udah bagus banget ya Bigetron ya Ulan. Yap, sangat. Bagus banget. Kayaknya ini bakal menjadi game yang mulus untuk mereka loh. Mereka kuasai mid-nya. Aha. Lalu mungkin tadi terlihat ada Nail yang emang kena juga tapi mereka bisa ngebalikin dengan sangat cepat juga. Lah, lama-kelamaan. Tapi ini bermula dari Randy, Pak. Randy sih. Randy yang megangin Nail sehingga gak dapet interval kedua, Nailnya tumbang. Di situ udah mulai dikuasain sama EVOS. Yap. Mereka punya space yang lebih banyak. Itu Randy bagian belakang tubuhnya itu di keprok-keprok lah teman-teman. Kenapa keprok-keprok, Pak? Sakit badannya tadi kebadanin itu. Bonyok ya. Hengki juga tuh bonyok parah itu. Yap, dan ini dia ya. Kalau kita lihat berkali-kali Alice menjadi prioritas, ini dia jawabannya. Momentum yang selalu bisa diciptakan oleh Randy. Di follow up dengan begitu baik. Avatar of Guardian curian yang dilakukan oleh Swallow. Menjadi sebuah sinkronisasi symphony of skill yang begitu mengerikan. Dan kebuat dari EVOS, mereka unggul kali ini di game yang pertama. Wow, game yang pertama begitu mulus ya didapatkan. Ini adalah beberapa mone Randy sama Swallow. Ini kayaknya udah komunikasinya bagus banget loh. Yap, sangat-sangat bagus. Dan ini game yang terbilang nggak terlalu lama ya. Kayak masih di belasan menit juga. 12 menit. 12 menit saja karena semuanya fokus dan ini juga thanks to Erlan sih. Yap. Erlan juga emang damage-nya bagus banget. Belum lagi dari Albert yang memang luar biasa pergerakannya. Jadi itu sekarang biarlah ini semua akan langsung dikupas tuntas oleh para panelis kita. Let's go. Terima kasih casters dan wow, game pertama ternyata bisa direbut oleh EVOS. Direbut karena kayaknya tadi early game-nya sebenarnya buat Bigetron ya. Betul, betul. Mungkin ada sebuah mistakes dan juga ada sebuah pancingan yang mulus dari Ki juga tadi ya. Dan ternyata tim fight besarnya bisa dimenangkan dengan EVOS. Tapi thanks to Albert juga yang mendapatkan banyak objektif. Albert lihat siapa ya, Vivi? Belum ada. Belum, sabar. Sabar dulu, sabar. Sabar. Tapi titik baliknya di mana sih sebenarnya tadi? Satu fight tadi kah yang di kayak mid sih Yang jelas. di mid tadi yang ya? Baxia duluan mau ditangkap tapi gak jadi tumbang. Karena mereka coba itu semua di mana Nailnya belum ready. Nail lagi jalan, lagi masih clear pattern jungle-nya. Terus semua ditabrak, Nail gak ready ya udah mereka kalah Iya. jumlah dan gold langsung balik. Eman juga tumbang kan di sana. Iya, Eman duluan malah. Iya benar. Kayak mereka udah keluarin semuanya, deadly catch-nya sudah keluar dengan asumsi tumbang nih, tapi gak tumbang. Jadi sebenarnya terlalu terburu-buru Iya, untuk team fight dari Bigetron. benar. Tapi ini dipengaruhi juga dengan draft kah? Kalau draft mungkin ya tergantung dari mereka-mereka juga, dari pilotnya ya sebenarnya kalau buat draft ya. Kayaknya kalau draft, Draftnya Bigetron sih kalau Bigetron aku sih aku. sih. Iya. Oh, mereka lebih unggul dari Ya, draft. draftnya dari Bigetron, tapi eksekusinya nih, EVOS. mereka kayaknya lebih ini sih, nggak respect Alice aja sih. Jadi Jadi perangnya dari agak kegendong sama Alice dan finishing Albert juga mantap banget. Itu Gini kan. di sini nih. Tumbang 3, Ya, itu akhirnya momen dibalikin semua. Itu momen, satu momen. dan itu nggak bisa dibalikin lagi ya sama Bigetron. Susah. Sebenarnya susah sih, dia hero scaling kan. Kayak ada Isan, Sin farming, Bane juga farming. Tapi udah jelas MVP-nya. Kalau nggak Albert saya yang bingung. Absolute cinema. Wah itu dia. Albert 6-0 ya, Hayabusa. Nggak mati ya. Nggak mati sama sekali. Walaupun lawannya Isansin sebenarnya. Hayabusa Isansin kan memang Isansin akan farming kan guys. Jadi Iya. Hayanya akan cari kill kan. Betul. Cuman nggak bisa ke out farm juga. Nggak ke pick up sama sekali, nggak ada jawaban berarti buat Albertnya. Betul. Dan juga timingnya dia waktu ada fight, kayak dia nggak terlalu all in juga sih. Kayak lebih ke ya udah mundur aja kalau memang nggak gagal buat dapetin objektif awal ya. Nah, dan di sini kita bisa ngeliat balik lagi ya dari highlightnya keunggulan dari Bigetron. Yang berarti sebenarnya kalau ngomongin early game ini emang kuat dari draftnya Bigetron ya. Iya. Tapi emang Albert nih dia suka banget buat decision yang selalu untung aja. Iya, itu tadi sangat menguntungkan kan, karena sebenarnya kita lihat midnya kan sudah tumbang duluan nih, buat defaultnya, tapi ternyata purple-nya yang digas dan yang tumbang itu tadi si Nayo. Iya. Jadi lebih cuan lagi Albert. Ngeri Albert. Dan gue nggak tahu kenapa sih mereka juga kayaknya memang harus mulai memperhatikan Alice Gatot ini loh. Karena Tone of Ruin, Avatar of Guardian itu susah banget kabur soalnya. Terus pemilihan Bane di tangan Eman apakah jadi kendala di sini? Gue ngerasanya ya karena 3 core-nya EVOS di atas, Ya. Bane sama lapu-lapu ini ya cuma buat match up-in landingnya. Biar landingnya tuh dia unggul dua-duanya. Ya Bane gak bisa digeng. Nah ini nih ya maksud Nih. gue harus di-respect. Gak boleh terlalu nempel lagi. Coba combo ya, memang terjadi juga. Tapi sering kita lihat memang dari Alice-nya si Iya, Randy yang mereka play. Dia ngeri. Itu Alice itu benar-benar yang gendong warnya.
fight-nya ya, kepegang semua. Dan sebenarnya ya kalau ngelihat dari segi damage dia bakal cukup sih. Iya. Damage-nya dari Bigetron pun cukup, cuman mereka bermain sama waktu. Betul. Tapi Erlan sih gendong ya, gendong banget malah. Gendong. Dia Ada dua kan, striker ada dua enak loh. membalaskan apa yang terjadi kemarin juga ya untuk Erlan ya. Benar. Ya karena mereka punya dua jawaban kan tadi. Hayabusa jadi dulu di awal, Iya. Erlannya nyusul nih jadi juga di late game. Di mid game lah menit 12. Lalu gitu konsepnya, kasih space ke gold lane, gold lane-nya jadi, nanti gold lane-nya gendong. Kalau gold lane nggak bisa gendong gimana besok? Kalau gue lainnya nggak bisa gendong, cut mid. Oke. Katanya waduh. Oh kalau kemarin kebetulan cut-nya di top lane, Siapa? pakai Chow. Oh, Iya. itu kayaknya kan itu cuma BO4 kan sebenarnya. Oh, Bukan iya. BO5 kan nggak ada. Gak ada game 5 ya. Nggak ada Itu harusnya seri kemarin ya. Harusnya seri benar. Jadi kita bisa ngeliat juga ya dari hasil itemizations yang dibawakan juga. Bisa dibilang perbedaannya udah jauh banget ya. Berarti di menit yang ke-12 Erlan dengan 10.000 gold. Iya. Dan juga dari item build-nya sih, kayak Bigetron by Fatality mereka banyak item-item defense dibandingkan dengan EVOS juga. Memang udah jadi duluan ya mungkin dari item. Tertinggal di early yes, tapi mereka bisa ngebalikin juga. Gua suka si lapu-lapu build-nya Ludwig kemarin loh. Yang full cooldown gitu. War X, Brute Force, Oracle. Nah, Jadi dia ya lihat siapapun langsung buka Lompat aja Brave gitu. Factor. Oh tapi gue pengen tanya sama Sepuh Harit. Kenapa Harit ada yang buku, Pis? Gue nggak setuju Artuku. nggak setuju? Tetap nggak setuju gue. Oke, walaupun ini nggak dipakai ya, cuman Iya, kan iya, ada iya. kan yang Ada memang ada. Gue Kenapa? udah lihat juga, pernah gue coba juga. Tapi menghilangkan esensi Haritnya gitu loh. Wah kenapa? Kan joki Harit terus. tuh gendong late game. Heeh. Kalau pakai buku nggak bisa gendong. Kurang damage. Kurang banget. Jadi emang harus jadi penggendong ya kalau pakai Harit ya. Iya harus lah. Itu Harus dong. berat tuh M1. Makanya skinnya ya, skinnya Harit lupa saya. Itu berat banget loh. Aduh. Berat banget itu. Sampai sekarang ya bebannya Sampai ya. sekarang. Sampai sekarang. Dibahas terus soalnya kan. Iya Iya, dong. Prestasi boleh dibahas. Nah ini kelihatan juga ya untuk perbedaan gold yang terjadi. Terus akhirnya bisa invade kan sampai ke purple buff ada di angka 9 juga yang bisa dipegang. Dan ini dari segi itemization-nya perbedaan yang sebenarnya dari awal tuh Albert Counter Strike duluan dibandingkan Nile. Iya sih, dari Hunter-nya kita melihat bedanya itu ada 1 menitan ya kali ya. 3 dengan 4 lebih juga. Kan tadi early-nya mati. Iya, Failnya, yang di karena orange, solo di kill. purple ya, di Iya. purple. Dan mungkin faktor yang kedua itu kayak purple buff-nya si Nile juga banyak kecolong sebenarnya. Iya. Banyak kecolong tadi. Gue pikir bakal item kedua glowing buat Suelo tau. Karena udah ada Baxia kan.